Oke, balik lagi di Monkey House Asik. ID. Sudah berapa lama kita tidak upload Iya. karena kegiatan-kegiatan yang cukup Apa? menguras tenaga. Anjir. Semangat, Iya. semangat, semangat. Asik. Ya, Fausta lagi berusaha bangkit Wow, 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 wow. dari kesedihan asik. Ya, Ya, oke, Ruth. Jadi, jadi apa tema tak tadi orang tadi tadi tuh, Anda sepertinya di belakang-belakang asik, di belakang-belakang mau nanya tadi iya. pengen ngobrol. Jadi, orang tuh melihat ada foto yang sempat ramai kemarin kan. Heeh. Yang gue nggak usah sebutin kan, lo pasti tahu kan. Nah, Video yang sangat kayak dari YouTube deh itu, orang-orang Afrika yang ya. kelaparan, Heeh. kayak meraih sesuatu gitu kan. Ya. Cuman ada salah satu pelawak lah, ya itulah pelawak kita Ya. komika itu kan kayak dia apa ngasih minuman gitu Ya. sambil jempol. Nah, Ya. ada yang bilang bahwa itu memang sebuah apa ya, apa namanya, satir. Ya. Ada yang satir, ada bilang juga itu mah menghina doang gitu, tidak ada Ya. humanity gitu Ya. kan. Nah itu eh, apa ya, kalau memang itu sebuah pesan untuk Ya. kita untuk mencerminkan itu, lalu peduli nih misal gitu, tapi ada nggak sih pesan yang ya maksudnya harusnya ada kan cara pemberi pesan yang lebih baik gitu. Gini, Kenapa orang-orang bentar. so. Kenapa orang-orang lebih seneng hal-hal seperti itu tuh, satir Asik, atau lebih apa, seneng. gelap-gelap lah, Iya, bercandaan yang anjing. gelap lah gitu. Senang gelap mati lampu. Bercanda lagi mati lampu. Bercanda tapi gak ada lampu. Ya enggak gini. Kalau yang gini biasa based on my own opinion asik. Ya cuman maksudnya gini. Kayak ada beberapa orang kayak Dokter Tirta ngomong, nih orang Indonesia tuh kadang-kadang kalau orang Indonesia kalau dilembutin susah masuknya. Biasanya justru mesti digas gitu kan. Baru ada feedback gitu, entah feedback positif atau negatif. Nah, sebenarnya sendiri yang hal-hal yang satir atau dark joke gitu sebenarnya memang lagi apa ya, lagi in gitu di Indonesia. Gue nggak tahu kenapa, dan gue pribadi bukan termasuk orang yang ngerti, tapi ya bukan penikmat lah, maksudnya bukan tidak nggak ini ngerti mah ngerti gitu, cuman suka mah urusan ke belakangnya. Cuman maksudnya eh kalau ngomong gak ada cara lain ya pasti ada. Kalau untuk menyampaikan sesuatu atau mau melakukan sindiran bisa banyak cara mah gitu, salah satunya ini. Cuman memang kayaknya sih kita tuh gimana ya, kalau kalau orangnya tuh kalau nggak ada sesuatu yang ceritanya nyentil gitu, nyentil diri kita, nyentil orang, nyentil masyarakat secara umum atau apa, kayaknya tuh nggak mau ngelihat gitu. Tapi balik lagi sebenarnya gini, even yang kasus kemarin nih ya, yang kasus ya Foto yang itu. itu foto itu, atau dulu lah apalah Ya, yang sempat segala macam lah, hal-hal satir ini, di satu sisi efek positifnya iya gimana ya, kayak nggak ada juga. tapi bisa misunderstand kan kayak gitu. Maksudnya gini, Benar. saat kita hal yang keras ataupun sindiran itu penyampaiannya bisa misunderstand menurut orang. Iya. Sedangkan kayak kalau kita dengan hal yang lembut ya, udah pasti start to the point aja gitu, mending Gini, itu udah pasti pesan tersampaikan, walaupun ya gini kan. gini intinya gini, perubahan gini, kalau kita mau melakukan perubahan yang cepat atau mau melakukan apa ya, melakukan efek apa, aksi yang ada efeknya gitu, yang biasanya langsung ada efek kelihatan di depan mata, entah efek itu berlangsung jangka panjang atau enggak ya, ya aksi-aksi yang maksudnya hal-hal yang radikal atau ekstrim gitu ya, contohnya kayak gini lah, maksudnya kan apa ya, joke-nya dibilang joke nggak joke soalnya gue nggak ketawa, cuma maksudnya Iya kan, ya maksudnya joke. cuman tapi kan itu ada ripple effect kan, langsung ada efeknya dan langsung rame gitu. Iya Semua orang ini sih. ada yang itu mah bait, itu mah lu Jadi mah memang menimbulkan pro dan kontra kan iya jadinya. gitu kan. Tapi kan membuat semua orang berpikir ini apa sih dibalik semua ini, terlepas apakah ada yang mengutuk, ada yang segala macam, tapi banyak juga yang akhirnya dibuat mikir ini tuh kenapa ada kayak begini. Jadi sebenarnya kalau ngomong ada positifnya ya ada gitu loh. Oke. Apakah efeknya berlangsung jangka panjang belum tentu gitu loh. Maksudnya kalau ngomong ada cara yang lebih gini,
kalau ngomong apakah ada cara yang lebih baik atau ini, nggak ada yang, mungkin nggak ada cara yang lebih baik atau enggak. Yang penting sekarang cara yang baik itu cara berhasil gitu. Ya kalau ngomong ya, maksudnya kalau ada hasilnya ya sebenarnya itu baik, cuman prinsip gini, bukan prinsip ya. Dulu kalau apa ya, cara yang radikal atau cara yang ekstrim dalam ada efeknya nih ya, ada efeknya dalam jangka pendek dan akan kelihatan, tapi kemungkinan besar itu nggak bisa disustain lama gitu, kemungkinan besar. Kenapa bisa gitu? Ya karena ekstrim, perubahannya tuh cepet. Oh, nggak ada proses dulu. Iya gitu loh, nggak ngakar gitu loh, kayak nggak ngakar gitu loh. Lebih ke kayak akhirnya hari ini dibuat mikir, oh ya ini rame nih mikir gini, tapi belum tentu bulan depan kita ingat. Iya sih, bisa aja hal ini bisa hilang aja, udah lupain orang gitu kan. Gitu loh. Tapi makanya kan ada juga yang kayak misalnya, tapi balik lagi belum tentu juga kalau misalnya kita pelan-pelan ngasih tahu, kita tuh harus begini, kita tuh harus merhatiin begini, orang langsung bisa nerima, oh iya nih gini atau bersikap berubah menjadi yang lebih baik gitu. Belum tentu juga. Jadi sebenarnya kalau ngomong apakah itu berhasil atau tidak, sebenarnya apa maksudnya itu bagus atau tidak, ini balik lagi akan kembali ke masing-masing orang. Tapi kalau gue pribadi, kalau hal-hal yang menimbulkan pro kontra kali ya, maksudnya menimbulkan sensasi gitu, dan pada saat sebenarnya butuh enggak sensasi itu, maksudnya kadang nggak diperluin juga. Jadi agak-agak gimana ya gue pribadi cringe gitu efeknya waktu itu. ngelihatnya cringe gitu, ngerti tujuannya tapi nggak masuk. Maksud gue kalau gue pribadi gue nggak seneng, tapi gue ngerti gitu loh. Nah intinya lo nggak seneng sama caranya ya gitu. nggak seneng joke-nya, tapi gue ngerti maksudnya, gue ngerti tujuannya at least, atau yang kalau mungkin kalau pikiran apa yang gue bayangin benar gitu ya, itu memang untuk ada pesan sindiran, pesan satir gitu. Tapi gue nggak suka, gue pribadi nggak suka. Nah di sini masalahnya, pada saat orang yang tidak suka bicara, komen dengan cara yang kasar juga, itu jadi blow up, jadi masalah yang tadinya kecil jadi gede. Oh, ikut menyebarkan dan lain-lain. Itu jadi kayak bikin kebakaran hutan. Terlepas apakah memang itu tujuannya untuk menyampaikan pesan supaya awareness atau apapun, caranya ya nggak gitu juga, karena ngebuat jadi rame nggak jelas. Dan lagi belum media kita juga doyan. Kalau ada yang begitu kan ya digoreng. Bad news is good news lah. Ya maksudnya kan ada berita sensasional gitu kan digoreng, biar lebih gurih. Yes. Makanya nah yang kayak gitulah yang ini. Jujur aja untuk gini, gue cukup senang si komika itu ya, dalam artian maksudnya beberapa stand up-nya gue suka, walaupun beberapa kasus kontroversial gue agak cringe, cuman maksudnya gue suka pribadi, gue masih senang si ininya, masih senang, dan partnernya juga gue masih senang. Cuman ada beberapa hal, pendapat pribadi gue nggak terlalu senang untuk dark joke seperti itu, tapi gue mengerti tujuannya apa juga, insya Allah gue ngerti. Cuman apakah gue suka, apakah itu bisa di ini atau enggak, belum tentu. Dan yang jadi masalah juga untuk memahami dark joke, untuk memahami satir, bahkan sebenarnya untuk memahami joke apapun sih, kamu butuh wawasan, kayak kata Panji Pragiwaksono kan. Untuk memahami sebuah joke, untuk memahami sebuah beat gitu, kamu harus punya referensi yang sama, jadi ngerti. Iya. Ini kalau gua kasih level misalnya ya, sindiran sama satir beda kan? Kurang lebih ya. Kalau kalau satir dan apa tadi, dark joke? Ya satir sama dark joke ya kurang lebih mirip lah. Bentuknya sebenarnya pada akhirnya ya semacam sindiran. Jadi yang paling tinggi tuh ya cuman balik lagi pendapat gue pribadi, dan mungkin pasti banyak yang ini. Cuman maksudnya intinya sih lebih ke kayak apa ya, ya sindiran gitu, sindiran ke orang-orang yang tanda gitu, kutip mampu ya kan. Sindiran ke dalam bentuk apapun gitu, maksudnya gue nggak ini jadi buat
dibuat lawakan tapi berupa sindiran, berupa apa ya, ya berupa hal tanda kutip negatif sih kalau buat gua gitu. Mungkin cara motivasi yang negatif gitu. Maksudnya Ya. motivasi ya apa ya? Kayak nyentil gitu, Iya, iya, sentilan gitu. Cuman ada gini kan, Cuma gua kan pas liat anjing nggak nggak soalnya gini, nggak ada rasa kasihan dengan yang maksudnya gimana ya? Ya dia ngelakuin itu dengan keadaan orang-orang yang memang gini. Seingat gua dulu beberapa ada baik pelawak ataupun wartawan ataupun apa yang sering ngasih sindiran atau ngasih sentilan ke pemerintah dengan cara apapun. Tapi Iya. ada cara yang lebih baik, maksudnya untuk baik pemerintah maupun masyarakat. Tapi ada cara yang bisa lebih apa ya, lebih subtle gitu, lebih kena gitu, sentilannya kena tapi nggak buat orang marah, buat Iya. mereka mikir tapi nggak buat marah gitu loh, tidak memancing emosi. Tapi di sisi lain tujuannya mungkin bagus dalam tanda kutip, niatnya mah good gitu, tapi pada saat udah eksekusi dan hasil, nah itu yang kita nggak tahu kan. Iya sih. Jadi kita nggak tahu ternyata feedbacknya yang lain Ya kan. gitu, Iya, takutnya ya balik lagi gimana Ini ya. masih blunder kata mana itu, masih bias. No, kalau bilang blunder enggak, karena balik lagi tetap ada yang bisa menikmati. Permasalahannya gini, untuk memahami satire, untuk memahami dark joke, untuk memahami sindiran, untuk bahkan untuk memahami joke apapun gitu, kita perlu wawasan, kita perlu pemahaman, kita perlu memahami. Permasalahannya adalah kadang-kadang banyak orang nggak paham atau banyak orang nggak lihat apa yang ada di depan mata. Oh kayak begitu. Ya, terus kalau memang Jadi- dia gini, orang kuat ngeliat. Nah, masalah dia yang melakukan komika ini paham tidak bahwa orang-orang ini paham akan hal itu gitu. Kan gini, sekarang waktu itu kalau nggak salah beberapa komika juga ngomong mereka tidak akan meminta maaf. Kalau Iya. nggak salah ya, quote on quote ya, gue nggak tahu ini maksudnya ini bisa masuk atau nggak, cuman mereka tidak akan meminta maaf untuk joke-nya. Iya. Karena joke-nya nggak salah gitu loh. Maksudnya dalam artian mereka joke itu Gue pernah dengar itu. ya, maksudnya kurang lebih kayak gitu kan gitu. Mereka tidak akan meminta maaf atas joke yang mereka keluarkan gitu loh, kalau menyinggung. Karena tetap ada orang yang bisa nerima, ada yang enggak gitu. Kalau Oh, misalnya iya karena ada persentase hal ya, itu ya. kan kayak kasus yang balik, kalau kita ngomong misalnya kayak Panji soal kucing gitu. Itu yang juga. Itu kan juga Enggak gini, sebenarnya oke kita buat mana juga no problem kan? enggak Ya sih. buat gue juga enggak. Jadi atau Saya orang ya gitu. maksudnya gini, saya pecinta, saya juga senang kucing gitu. Cuman pada saat itu yang maksud gua ngerti maksudnya bukan untuk menyiksa kucing dalam kasus yang itu gitu. Nah ini juga sama, gua ngerti joke-nya, tapi bedanya adalah kali ini gua ngerti, gua nggak suka, gua ngerti, gua paham pesannya, gua nggak suka tapi gua nggak komentar. Oke. Itu tindakan lo yang Maksudnya gua ngerti, gua paham ini, oke. Yang next what I have to do next adalah ya udah gua harus bisa berlaku yang tidak seperti itu. Maksudnya itu sindiran kan ke kita sebagai masyarakat umum. Oke, berarti gua harus bisa lebih baik dari itu. Maksudnya gua tidak boleh ya gua cukup memperbaiki diri gitu ya. untuk ini. Tapi kan permasalahannya gimana kalau orang-orang yang nggak ngerti? Gimana kalau orang-orang yang nggak ini? Gitu loh. Itu menurut saat ini misalkan mana juga akan berkenal yang sama gitu, mana mikirin nggak sih? Mikirin mikirin orang-orang yang tidak mengerti ini gitu, atau gua mah hanya orang gua yang meyakin gitu, cuma orang gua yang ngerti doang gitu. Ya makanya balik lagi Ya kan itu jadi gini, itu akan balik lagi ke tanggung jawab pribadi si yang ngomong gitu, okay, siapapun gitu. iya, Kayak iya. gini lah, kita ngomong, gue nggak tahu loh ada orang yang tersinggung atau tidak dengan omongan gue gitu loh. Tapi kalau misalnya ada yang tersinggung, kalau gue benar salah dalam artian bukan isinya yang salah tapi penyampaiannya yang salah gitu, gue minta maaf atas penyampaiannya dan menjelaskan lagi iya, kan atas cara penyampaiannya. Tapi gue tidak akan minta maaf atas kebenaran yang gue sampaikan kalau gue benar. Kalau memang gue salah baik dari cara penyampaian maupun isi, ya gue jelas minta maaf dua-duanya. Nah cuman gini, kalau ngomong sebenarnya gini, yang jadi masalah itu sebenarnya bukan pada si komikanya, balik lagi kalau gue, tapi pada reaksi masyarakatnya. Jujur aja yang jadi masalah tuh kalau buat gue pribadi bukan dari si pelakunya kalau untuk hal kayak gini, tapi dari reaksi dari si masyarakatnya. Bisa nggak masalah gini nggak usah digede-gedein? Kalau kamu tidak setuju atas sesuatu, boleh kamu konfront dengan bahasa yang baik, boleh kamu ini gitu, tapi jangan maksa
gitu loh. Jangan maksa bahwa harus ngikutin apa yang kamu mau gitu loh. Si orang-orang kan gini loh, jeleknya ke orang-orang yang sekarang gitu, yang di medsos terutama. Pada saat beda pendapat, clash nih, debat, orang yang saling beda pendapat itu, si orang yang berbeda pendapat dengan misalnya dengan gua gitu, ya harus ngikut maunya gua. Kalau lo nggak ngikut salah, kan nggak bisa kayak gitu. Iya sih, jadi kayak harus pro lah ya. Iya, sama itu. nggak bisa kan kayak gitu. Kita harus mengakui gitu loh. Makanya kalau misalnya anda nggak setuju, kalau mau komenlah dengan yang baik. Keluarin rasionalitas anda, maksudnya keluarin argumentasi dengan rasionalitas yang baik gitu. Nggak usah bawa-bawa apa ya, nggak usah bawa-bawa sekedar mengingatkan dan lain sebagainya lah. Argumentasi ini aja, argumentasi logis. Karena memang orang-orang yang mengeluarkan joke-joke kayak gitu, yang memang membicarakan satire atau apa, mereka memang ingin, mereka tuh orangnya pintar, jadi mereka tuh butuh alasan, butuh didebat secara logis. Kalau kita mau debat secara logis, mereka akan nerima. Iya. Tapi mereka juga akan nge-counter dengan ini, maksudnya di situ adalah adu argumentasi memang. Tapi kalau selama bisa dengan bahasa yang baik, selama bisa ini, akan sampai pada titik, oke, dia akan menghormati pendapat Anda, kita juga bisa menghormati pendapat dia. Selesai di situ Ya, tapi titik gitu loh. Setelah itu jangan digesek lah, jangan digoreng lagi gitu loh. Permasalahannya kan kalau yang di kita kan nggak bisa. Pengennya tuh aing paling benar. Iya gitu. Iya. Nomor one. Nah ini menyangkut dengan pertanyaan nih, dan semoga, dan mungkin ini kejadian ke teman-teman juga sih. Kita ini dia kan mempunyai kepercayaan yang berbeda. Ya. Agnostik ya. Enggak, dia kan maksudnya non muslim. Ya teuing agnostik teuing Kan dia bilang ya enggak tahu sih, cuman maksudnya orang lihat memang, nah ini fenomena kepercayaan yang baru ini. kepercayaan baru. Kepercayaan udah lama gitu. Ya, Ya, dulu maksudnya itu kan udah mulai banyak gitu. Ya. Nah, pandangan mana gimana nih soal mulai banyaknya fenomena? Oh, ternyata ada nih fenomena. Enggak sih, gini. Itu bukan fenomena ya, betul aja. Gimana ya? Soal agnostik dan ateis. Ya, misalnya itu. Ya yang rame kan. Enggak, bukan rame, mulai apa ya, mulai terlihat, terdengar lagi nih. Mulai ternyata ada orang kayak gini gitu kan. Ya. Gimana ya? Ayo. Sebenarnya sih kalau ngomong fenomena baru mungkin enggak ya, karena bahkan sebelum ini udah ada gejala tak kalau kata Aing. Waduh. Gejala. Jadi gini, kan ada istilahnya STMJ. Sekolah. Kalau terus masjid jalan. Ya, kalau ada beberapa anak muda gitu. Kalau kan ya bercanda sih, cuman ngomong STMJ gitu. Kalau terus masjid biasa jalan. orang kan STMJ. Iya. Nah, gimana? Wait, itu bukan gejala itu. Ya maksudnya gimana ya? Itu kan sebenarnya secara tidak langsung udah ada tanda-tanda gitu loh. Maksudnya gimana ya? Kita percaya Tuhan, kita percaya kalau agnostik kan percaya Tuhan tapi tidak percaya ada agama tertentu, atau tidak percaya pada ritualistik si agama, agama gitu. Tapi dia percaya bahwa ada higher power gitu, ada higher power, ada sosok yang lebih lebih berkuasa. Ya, daripada kita gitu. Kalau ateis kan benar-benar nggak percaya gitu sama sekali. Kalau mungkin balik lagi ya, itu hari aja sih yang soal STMJ. Cuman memang sebenarnya kalau secara tidak langsung itu gejala sih. Kalau buat gue mah itu kayak gejala gitu. Karena ya mana ibadah terus tapi kan kita juga ya ada khilaf-khilafnya gimana kan, gitu. Iya, tapi bukan dihaja. Oh. Khilaf tidak dihaja, Le. Nggak disengaja, namanya hilaf. Okay. Kalau disengaja bukan hilaf, doyan. Oh ya, oke. Gitu loh. Makanya cuman lupa ya, enggak, cuman masalahnya balik lagi yang soal agnostik sama yang ateis. Jadi gini, ini bukan teori ya, gak tau sih, lihat dari beberapa teman gitu lah. Mungkin anda kenal, mungkin tidak. Cuman gini, dari beberapa yang gue lihat, ada orang yang dia dibesarkan di keluarga yang sangat agamis banget, ya kuat banget agamanya. Apa disebutnya tuh, kalau disebutnya tuh apa sih? Lupa sebutannya apa agama sebenarnya. Pokoknya kuat lah agamanya, tapi ternyata pada saat dia beranjak dewasa, ternyata awalnya berjilbab misal gitu, awalnya karena dia ini berjilbab, pas sudah dewasa nggak mau, begitu dia punya ini nggak mau buka jilbab, terus mulai, bukan berarti dia agnostik ya, cuman maksudnya
ya nakal-nakal dikit sana sini ada yang lah, segala gitu. macam, terus juga yang laki-laki juga ada yang Perasaan rajin sholatnya dulu sekarang kok. ujung berubah, terus ujung-ujungnya ada yang mulai nyoba aja lah makan babi lah apalah gitu loh, dengan alasan ya Penasaran. ya cuman ya intinya kan kalau kita terus kayak ya gue mah yang penting gue mah terus ada yang kayak ngomong yang kayak ya gue percaya bahwa ada Tuhan tapi kok gue nggak punya, Mungkin maksudnya karena nggak pernah pengalaman spiritual mungkin. ya makanya yang untuk ritualistiknya kayak sholat mah ngapain gitu bla bla bla, tapi percaya pada adanya Tuhan tuh percaya gitu. Nah kalau yang kayak gini tuh sebenarnya ya gini, di satu sisi kebanyakan dari kita nih terutama gak tau ya, gue sendiri pribadi gitu gedenya ya Be aja gitu. bukan maksudnya dari kecil gitu, mungkin karena kalau gue pribadi gue nggak diajarin di apa ya, di Agamanya tuh kuat gitu. bukan nggak didoktrin langsung. Jadi nggak di kamu tuh harus begini, kamu tuh harus begitu, enggak, gue baca sendiri gitu loh, nyari sendiri gitu, mulai dari buku. Jadi dulu tuh semenjak mulai bisa baca, semenjak mulai bisa ini kan, kalau gue pribadi nanya nih ada pertanyaan, dikasih buku dulu nih baca, baru tanya. Kalau nggak ngerti tanya. Buku apa nih? Ya maksudnya kayak buku-buku agama yang mulai dari buku ya yang simpel-simpel lah, buku soal doa, terus kenapa kan biasanya kan kayak buku-buku doa gitu kan kita dikasih tahu kenapa doa buat apa. Ya pengetahuan umum. Ya kan gitu-gitu ya, kan, doa-doa ini, terus kayak misalnya sholat itu apa ya, biasalah anak-anak gitu-gitu lah, terus kayak mulai sejarah apa Nabi, mulai cerita-cerita Nabi segala macam lah, biasanya kan itu untuk pengetahuan soal akhlak segala macam. Tapi dulu tuh dikasih kayak gitu, pada saat kita nggak ngerti kita tanya. Terus gua gitu nggak ini, jadi dari kecil tuh kalau gua pribadi gua udah mikir kenapa gua begini, kenapa harus begini, kenapa ibadah itu penting, kenapa harus begini, kenapa segala macam, bahkan ritualistiknya kenapa gitu harus begini kan, kayak bukan kita soalnya kadang-kadang kita jelasin kayak misalnya sholat itu adalah tiang agama titik, tidak ada penjelasan tapi nggak ada kenapa ininya tuh, kadang nggak gimana, pada saat misalnya ditanya pun mungkin ada beberapa orang yang atau mungkin beberapa orang tua yang pokoknya harus begini, kamu tuh harus sholat rajin gini. Apalagi kadang-kadang kan ada ajaran yang ada yang ngomong kan, kalau misalnya anak nggak mau sholat gitu, menolak untuk sholat, boleh dipukul. Ada ayatnya, tapi itu tuh dalam tanda kutip harus dipukul dengan lembut, bukan dipukul bukan KDRT, cuman harusnya pakai sapunya ya bukan, cuman maksudnya diusah gitu, udah sholat gitu, bukan berarti digabung gitu ya. Ada dorongan. Memang bentuknya agak mirip paksaan, tapi tapi selain itu juga harus ada pemahaman kenapa gitu loh. Kita agama gini, kalau kita ngomong agama itu kan harusnya juga bisa jadi agama itu, terutama sekarang gitu, di saat hampir semua orang diharapkan untuk bisa berpikir kritis. Nah ini orang potong dulu ya, apa mungkin gara-gara saat kecil kita aja rajin, nah begitu beranjak dewasa kita berpikir gitu, jadi banyak informasi yang kita dapat. Iya kan, nah makanya gini, waktu kecil kan lingkungan kita cuma rumah, sekolah, teman-teman paling gitu ya kan. Terus semenjak kita beranjak dewasa, wawasan kita mulai kebuka gitu. Ya ketemu masyarakat lah yang lain, apalagi begitu kuliah yang biasanya udah lepas dari rumah apa segala macam lah. Itu kan langsung informasi segala macam. Apalagi sekarang udah zaman internet, mungkin anak kecil aja kalau nggak difilter udah bisa masuk kayak apa ternyata gitu kan. Udah bisa segala macam masuk. Gitu. Iya. Nah, gini, selain kita mencontohkan gitu untuk anak balita, untuk yang kita tuh sebagai orang tua gitu, orang tua mencontohkan gimana caranya ibadah untuk agama masing-masing ya. Pada saat mereka sudah mulai bisa berpikir, kita juga harus mulai menjelaskan kenapa alasannya kita begini, kenapa. Pada masa sekarang anak-anak atau bahkan kita gitu, orang dewasa dituntut untuk selalu berpikir kritis. Di sini titik masalahnya, kalau kita nggak paham apa yang kita lakukan, kita nggak paham alasannya, kita nggak tahu kenapa, atau kita nggak mau cari tahu kenapa, atau kita nggak bisa dengan cuma dipaksa bahwa kalau kamu nggak begini, kamu masuk neraka. Kalau kamu tidak begitu, kamu masuk neraka.
hanya ada threat gitu, hanya ada ancaman tanpa ada alasan kenapa gua harus begini, kenapa gua harus begitu. Itu membuat orang jadi jadi gini, kita berdoa dan ibadah tuh berdasarkan ketakutan jadinya. Iya, jadi ini, dan lama-lama kan berontak, masa sih Tuhan gini, masa sih begini, ada akhirnya muncul keraguan. Iya, ada yang keraguan, bisa mengerucut, ada yang bisa pindah keyakinan mungkin. Siapa tahu ada yang bisa pindah keyakinan, ada yang bisa ujung-ujungnya ekstrim banget, jadi nggak percaya bahwa adanya Tuhan. Karena kalau ada yang mikir kan, kalau benar Tuhan begini, kalau kan ada istilahnya apa, Tuhan itu tidak bermain dadu, kalau kata Einstein kalau nggak salah. Iya. God didn't play with the die. Tidak gacha gitu. Iya, maksudnya intinya tidak bermain dengan kemungkinan. Jadi semuanya tuh pasti. Menurut Einstein. Ini pertanyaan orangnya, Mane sendiri kan udah ketemu banyak orang nih istilahnya dalam umur sekarang gitu. Mane gimana? Bangkotan anjing. Enggak, anjing. Enggak, Mane berarti ada posisi di mana Mane bisa membentengi diri gitu supaya tidak terpengaruh dan apa ya? Ya maksudnya ada fase itu kan pasti. Ada nah, fase di mana gua ragu soal agama juga ada. Ya tapi Mane kan akhirnya tidak gua nggak bilang jadi ateis atau agnostik itu jelek, cuman Mane kan sampai tidak jadi seperti itu. Nah pasti ya itu kenapa tuh bisa begitu? Apa karena orang mungkin dijelaskan gitu? Kalau gimana ya? Kalau orang pribadi pada akhirnya adalah dari kecil kan baca, dari kecil nelaah, terus di kasarnya pada akhirnya inilah apa ya, berdasarkan nalar gitu, terus ditanya juga, kebetulan ada orang-orang yang memang bisa jadi tempat bertanya selain orang tua, terus juga ada guru-guru yang mau ngejawab juga. Waktu untungnya zaman SMA juga ya lingkungannya oke lah, lingkungannya memang mengajarkan saya untuk mikir gitu. Iya. Gitu. Jadi alhamdulillahnya gitu, nggak apa ya, jadi akhirnya ngerti, jadi akhirnya paham kenapa, maksudnya at least untuk pribadi ya, gitu, kenapa gue harus begini. Memang merasakan pada akhirnya adalah memang harus, ternyata memang tidak bisa gitu, kalau gue tidak begini tuh nggak bisa. Jadi memang pada akhirnya merasakan ada satu kebutuhan gue, gitu. Bukan berarti gue alim, enggak, cuman maksudnya itu jadi kebutuhan. Jadi kenapa beribadah, kenapa ini tuh jadi ada maksud apa, ada purpose gitu, ada tujuannya. Kenapa gitu? Kenapa melakukan ibadah? Kenapa ini tuh? Karena berusaha ngerti. Akhirnya mempelajari ini. Tapi ada juga yang mungkin juga entah karena masuk dari atau terlalu kepintaran atau mungkin, soalnya gini, ada yang jadi masalah kan, kalau terlalu pintar dia mungkin merasa bisa memahami dari ini tanpa ada bimbingan guru, atau mungkin guru yang dia temuin nggak bisa ngebimbing karena kecerdasannya nggak bisa menang argumentasi gitu. Karena banyak kejadiannya kayak gitu pada saat misalnya nih kita mendebat sesuatu gitu, kalau gurunya nggak ngerti atau gurunya tidak bisa menjawab gitu, seringnya ya yang gue tahu juga kadang-kadang jadi akhirnya dia murid yang disalahin, kamu tuh gini mungkin ya itu. Jadi harusnya kasih penjelasan kan dia. Nah itu pada saat kayak gitulah kan jadi bertanya, jadi nelaah sendiri, jadi masih rancu dia kan. Ya makanya akibatnya bisa jadi si murid salah jalan gitu. Nah itu yang bisa mungkin karena gengsi guru, ya makanya bisa nimbul. Makanya hal-hal yang kayak gitu pada saat orang tidak bisa mendapatkan pemahaman atau tidak bisa mendapatkan bimbingan yang tepat atau yang ini, yang bisa menimbulkan pemahaman sendiri itu yang bisa menimbulkan antara ini. Jadi tetap bimbing lah istilahnya kan. Nah cuman balik lagi, kalau dari kepercayaan kita kan, kalau pada saat itu ya gimana hidayah Allah. Kalau dari kepercayaan kita ya. Gimana hidayah Allah. Tapi bukan berarti Anda komen terus ngomong semoga diberi hidayah. Enggak kayak gitu. Enggak harus seperti itu lah. Enggak. Doa dalam hati aja. Enggak usah ditulis, itu mah ngajak berantem. Itu mah tengil aja. Iya tengil. Itu merasa tidak bisa menang argumentasi. Komen semoga Anda dapat hadiah. Hidayah. Goblok hadiah. Tapi ini Mane cukup jawab ya dan tidak aja ya. Mane pribadi benci gak dengan orang yang ateis atau agnostik? Enggak. Karena mereka pintar. Rata-rata pintar. Dan lebih enak diajak diskusi daripada orang yang
gimana ya, bukan orang, cuman maksudnya mereka rata-rata lebih enak, lebih terbuka untuk diajak diskusi. Iya. Dan pada saat mereka kalah, bukan mereka kalah, maksudnya pada saat mereka argumentasi mereka berhasil dipatahkan, mereka mengakui. Nggak ujung-ujungnya marah gitu, enggak, mereka oke, gue ngerti. Oke, ini maka mereka justru malah jadi pelajaran buat mereka kan ya. Makanya sebenarnya kalau ngomong benci enggak, kalau ngomong terus kalau misalnya itu dipelintir ya, kalau misalnya ada yang melintir ngomong berarti Rudy benci yang agamis, enggak juga. Selama bisa berpikir terbuka, selama bisa berargumentasi dengan baik, gitu, selama bisa ini, ya gue mah nggak pernah nggak suka, biasa aja. Gitu. Kalau ngomong benci ya enggak, kayak ngomong ini selama ya itu orangnya, gue mah nggak pernah benci, gimana ya, gue mah nggak pernah benci prinsip yang mereka anut gitu. Yang gue benci individunya. Ya maksudnya gini, kata gue satu orang dengan satu kepercayaan tidak bisa merepresentasikan semuanya. Ya, gitu. Maksudnya gue mah nggak pernah benci ininya, gue mah nggak pernah benci karya, nggak pernah benci prinsip gitu, enggak. Tapi benci orangnya aja. Tapi gitu. Kalau misalnya nggak suka sama orangnya, literally nggak suka sama orangnya. Itu tuh dua hal berbeda. Ya, itu dua hal yang berbeda. Jadi harap ini jangan sampai salah. Oke, tapi nah ini Ruth, adanya tadi kata kepercayaan dan ini kan, dan ini juga apakah mungkin ini mempengaruhi apa ya, sifat-sifat korupsi gitu Ruth? Anjir, sifat. Nah tapi apakah ini namanya apakah sebuah kepercayaan itu bisa menjamin atau memang korupsi ini sudah jadi budaya gitu, sudah mengakar di Indonesia ini? Menurut di Indonesia nih, gimana? Di Indonesia, ngomongnya di Indonesia. Ya kalau gini. Kalau kita ngomong akar korupsi, akar ya. Kalau menurut gue pribadi, akarnya mah di serakah, di sifat serakah. Datang dari bisikan-bisikan setan gitu. Dan ke manusia itu. No. Kalau ngomong gimana ya? Kalau misalnya gitu kan terlalu teologis ya. Maksudnya terlalu ini. Enggak, cuman intinya kalau buat gue adalah akarnya di keserakahan, sifat tidak puas. Yang itu udah jadi apa ya? Keserakahan itu sifat manusia kan jadi. Serakah, karena serakah itu bisa menimbulkan juga rasa iri. Serakah itu kan bisa menimbulkan rasa iri, lihat dia lebih kaya daripada gua. Serakah. Tapi bisa greed itu bisa jadi positif kalau misalnya berhasil dikontrol dengan adanya greed, dengan adanya rasa. Itu gini, orang potong deh. Serakah boleh, tapi saat pendapat kaya tidak mengharapkan cara kan? Pada saat tidak terkontrol, pada saat keserakahan tidak terkontrol, kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu demi mengisi kepuasan kita. Entah maksudnya dalam arti di sini harta benda gitu. Karena kan cuman intinya nafsu yang itu berdasarkan nafsu serakahnya, greednya, berdasarkan nafsu serakah gitu. Di situ pada saat kita ini kan bisa melahirkan nafsu iri gitu, iri orang, lihat orang ini, gue juga ini, terus begitu gagal, anjir gue penting gue harus kaya gimana, ya udah deh gitu. Korupsi kan pada intinya maling. Iya gitu loh, sekecil apapun. Gimana ya, gimana ya, kata gue mau korupsi teh bahasa kerennya maling kan. Korupsi gini, korupsi itu maling, pejabat maling kan. Kalau maling pakai dasi pakai jas itu koruptor. Anjing. Jadi kalau yang ke rumah mana maling pakai jas, koruptor. Kata aing ya. Maling kalau pakai jas, pakai dasi, pakai baju rapi, ini terus punya kerja bonafit segala macam, mau pejabat kayak mau ini kayak mau apapun lah gitu, dia maling gitu, koruptor buat aing gitu. Iya. Cuman buat sama hinanya dengan maling hayam, masih mending maling hayam. Biasanya maling hayam itu mikir buat makan besok, makanya maling. Ada alasan ya, maksudnya karena dia kalau nggak begitu dia nggak punya penghasilan untuk hidup. Maling motor kayak atau apa, mungkin pada saat kalau dia tidak begitu, dia tidak punya penghasilan untuk hidup, dia sudah kepepet maling gitu. Tapi kalau yang tidak kepepet masih maling, koruptor. Karena kita kan udah melihat semua informasi, mendapat informasi yang tadi bahwa kita ini
tidak pernah berkonflik, Ruth. Jadi kayak penyuapan kan. Ya gua menghindari konflik nih, gua stop aja biar tidak ada lika-liku. Gini, kalau misalnya kita ngomong historis ya, kita ngomong budaya secara historis nih. Apakah benar orang Indonesia itu suka menghindari konflik gitu? Enggak juga. Gini, menghindari konflik iya, dalam artian kita kalau memang, bisa kita kenapa memang tidak dari, gitu? Kita memang dari kecil kan diajarin jangan cari masalah. ya, kalau misalnya jangan cari masalah, kalau itu bisa ini damai aja. Tapi bukan berarti kita tidak berani, tidak berkonflik gitu. Kita tuh berusaha mencari jalan untuk menyelesaikan segala sesuatu secara damai. Pada titik tidak bisa damai gitu. Pada titik tidak bisa damai, kita juga punya sifat berani. Kita berani berkonflik. Kelihatan kok apa senjata. Salah satunya misalnya senjata kujang. Gitu. Salah satunya senjata kujang kalau dari Sunda. Kujang itu bentuknya kayak gitu. Itu memang tugasnya adalah kujang keris, rata-rata senjata kita gitu. Itu bentuknya adalah untuk pada saat konflik tidak terhindarkan dengan senjata itu, musuh pasti mati. Karena senjata mau kujang mau keris gitu, itu kebanyakan begitu kena ditarik lukanya susah sembuh, karena mulai dari mungkin dari bilahnya ya, unik bilahnya kan unik. Terus kalau kujang kan itu bilahnya begitu ya, ada kait, ada kaitnya. Itu kan tugasnya buat pas dicabut itu usus keluar. Iya. Keris juga sama, kenapa lakukannya begitu? Pada saat ditusuk dan keluar si luka susah untuk ini, karena kan dia tusukannya nggak rata. Jadi hancur ya, jadi makin gampang untuk membusuk dan lain-lain lah gitu. Tapi bukan bermakna kalau misalnya ini kita menghindari konflik, benar. Tapi kalau ngomong apakah itu berlaku hanya untuk di Indonesia, enggak. Menghindari konflik itu? Iya, kalau kita ngomong penyuapan. Itu dengan penyuapan kita itu kan karena budaya untuk melancarkan konflik ya segala macam. Enggak. Cina kayak gitu. Gue bukan rasis, tapi maksudnya di sejarah Cina pun banyak kayak gitu dari sejarahnya. Kayaknya bukan Cina aja, ya kan, sejarah di Cina kayak gitu, di Jepang kayak gitu, pada masa-masa lalunya ada di Eropa pun sama. Pada masa-masa Dark Age itu untuk raja supaya dia menyuap dia ngasih hadiah ke pihak gereja, dia untuk bisa berkuasa dengan langgeng supaya pihak gereja bisa mensahkan dia kekuasaannya, dia bahwa dia adalah pilihan Tuhan sebagai raja. Iya. Kan itu ngasih gitu pada masa itu. Apa itu kan penyuapan? Gratifikasi namanya. Gratifikasi ya. Supaya Anda dapat begini, Anda bagi-bagi. Itu enggak makanya gue bilang itu akarnya itu tidak terhindarkan kan jadinya. Iya, itu enggak ada akarnya hubungannya dengan ini budaya, ini karena budayanya begini nih. Jadi tidak ada dengan karena sifat orang-orangnya begini. Enggak. Kalau ngomong korupsi dasarnya satu, serakah. Itu dasar dari manusia asli. Kamu enggak ada, jadi enggak ada hubungan dengan kepercayaan, enggak ada hubungan selama dengan manusia punya sifat serakah yang tidak terkendalikan, punya nafsu yang tidak dikendalikan, korupsi, kolusi, segala jenis kejahatan, segala jenis penyimpangan bisa terjadi. Let's say gini, kita belak sedikit bukan masalah korupsi. Misalnya pemerkosaan. Kalau si target pemerkosaannya, si korban ini udah nutup dirinya kayak gimana dari ujung rambut sampai ujung kaki, malah mungkin itu dalam roknya udah didobel. Iya. Gitu loh. Siapa tahu celana dalamnya bukan celana dalam dari besi. Wih, dilas gitu ya, ngeri juga. Kalau memang si orangnya udah niat untuk melakukan itu atau udah tidak terkontrol si nafsu birahinya, diperkosa mah bisa jadi. Siapa tahu itu ujung-ujungnya dilas anjir buat dibuka. Anjing, iya. Ya kan, gitu loh. Kenapa gak bisa kita ngefaktorin untuk melakukan sesuatu berdasarkan karena orang-orangnya seperti ini, orangnya enggak. Kayak kata Bang Napi, kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga ada kesempatan. Iya. Gitu. Kesempatannya kalau korupsi apa? Ditempatin posisi sebagai pejabat, gak ada yang ngawasin, terlalu ini gitu kan, misalnya posisi dia tinggi gitu, merasa dia tinggi, gak ada yang ngawasin atau gak ada yang lihat, ini tiba-tiba ketemu di jalan, terus dia, bagaimana Pak pelancaran untuk proyek saya? Aduh ribet, gimana ya berat? Aduh Pak, kalau bisa diusahakan maplok. Ya.
satu amplop teuing isi nama naon. Iya, Ya kan gitu loh. Kita nggak tahu ngomong nggak ngasih duit, ngasih jalan-jalan, nggak ya, ngasih bentuk duit nyari bentuk suap tuh banyak kan jadinya. ya ngasih action figure. Ya kan kita Ya. nggak tahu Siapa tuh baca wibu Ya. ya kan, kita kan nggak tahu. ngasih action figure gitu, ngasih hot toys. Ya, kita nggak tahu gitu, cuman kan maksudnya pada akhirnya adalah itu kan lahir karena serakah. Padahal mereka mungkin udah, makanya kalau misalnya ngomong dengan digaji sekian apa kan ada waktu itu kan kalau kita gaji pejabat sekian, mereka tidak akan tergoda untuk korupsi. Kata saya omong kosong. Kenapa? Gini, kita kan misalnya gini, let's say gini. Anggaplah dulu tuh 1.000 bisa beli macam-macam. Ya, 1.000 karena perak itu ya bisa beli dulu macam-macam. dulu dong. Ya. Zaman gua kecil 1.000 perak tuh bisa beli macam-macam. Dulu dong, ya. Gitu. Tapi Makin kesini, tapi makin kan kesini. bahkan 1.000 perak pun nggak bisa beli, misalnya nggak bisa beli buku. Jadi otomatis pengen lebih. Iya. Gitu, atau pengen misalnya beli kaset PS dulu 5.000 kan goceng. Iya. Berarti 1.000 nggak bisa. Iya, nggak bisa. Terus udah beli satu pengen beli lagi. Ya, Berarti karena kan ada nggak yang cukup baru, goceng. ya. Pasti lagi terus namanya serakah. Kenapa? Karena kita ini, tapi kan kalau misalnya kita bisa kendalikan, oke, gua tunggu dulu deh, mungkin nanti gua bisa dapat duit pelan-pelan ini. Ya, proses gitu, kan. misalnya Ya, kita ya. bisa menginginkan. Nah, itu pada saat kita bisa mengendalikan bisa jadi positif. Nggak terkendali ya korupsi. Tapi terjadi bukan cuma karena ada ininya doang, ada kesempatannya juga. Kesempatannya apa? Posisi, jabatan. Itu kan godaan ya. Ya. Jadi memaksimalkan niat itu kan jadi. Ya, jadi faktor Jadi penolongnya gini, kan itu. semua orang punya benih-benih untuk melakukan korupsi. Ya lihat aja gitu. Kadang-kadang yang jadi pejabat atau yang ini kan juga ya orang-orang yang dulunya koar-koar turunkan Soeharto. Gitu. Ternyata Tapi ada aja yang kena kan sama KPK gitu maksudnya. Nah, makanya bukan berarti apakah mereka munafik sama ini, enggak. Cuma namanya begitu ada kesempatan, ada kebutuhan dan ada keserakahan, itu gabung jadi gitu loh. Ada yang ngegoda, benihnya udah ada, terus abis itu Terjadilah. abis itu sengaja ditanam, aduh. dipupuk, apa udah ditanam, dipupuk, disirami, Jadinya tumbuh gitu loh. membesarkan niat Ya, jahat dong kalau makanya gitu. makanya kalau ngomong apa ya, bukan berarti ini terus kalau ngomong ya apa ya balik lagi ya, itu ada kesempatannya juga terutama. Jadi selain ada akarnya itu bisa keserakahan. Nggak ada urusan budaya ini budaya A B C D, nggak ada, karena di seluruh dunia korupsi mah ada. Tapi yang orang mau tanyakan juga mereka kan tadi gua udah jawabannya nih. Yeah. Itu bisa digambarkan dari kesatria Indonesia dan kesatria orang luar gitu. Yeah. Kalau kita lihat dari Jepang nih, samurai, pedang itu di depan gitu kan, gede, panjang. Nah, waktu Anda sedang besar dan panjang. Wow, senjatanya dong. Kalau enggak Eropa deh, gitu kan, pedangnya juga besar-besar gitu kan. Sedangkan kalau di Indonesia tuh keris kecil taruh di belakang. Nah itu gini, apakah itu sebuah representasi kita ini menghindari konflik bukan atau menghindari konflik, meren apa sembunyi-sembunyi ya itu kan. Kita tuh kan kecil-kecil senjatanya, walaupun gak semua daerah sih. Anda gitu. jangan ngomong kecil-kecil senjata, aduh. Emang senjata kan apa? Konotasinya aduh. Kujang, keris, ya kan. Apa ada tombak, pedang juga ada, golok juga Mandau, jadi, ya kan. Ya bandingkan dengan pedang katana. Ya gini. Kalau ngomong ini, kalau kita Jawabannya apa wahai Bapak Rudi? gimana gini, kalau kita ngomong kalau misalnya lihat dari kebudayaan senjata mereka atau segini segala macam, enggak juga, enggak bisa itu jadi patokan. Gini, kita ini loncat ya dari ngomongin masalah gini, itu kan masalah kebudayaan apa ya, kebudayaan mencerminkan sifat bangsa gitu, sifat karakter ini. Sebenarnya enggak, karena kalau ngomong let's say samurai
Misalnya samurai. Satria Samurai. Ya, terima kasih karena kita wibu, kita ngomong dari samurai dulu. Samurai itu kita pernah bahas kan bahwa samurai itu tidak sesuci yang digambarkan. Kitab yang jadi apa ya, pedoman biasanya di samurai itu Hagakure judulnya. Jadi intinya Hagakure ya, bukannya judulnya Hagakure. Jadi si kitab pedoman bukan ninja. enggak. Oh, beda. Pedoman sifat-sifat samurai itu ada di Hagakure. Intinya sih adalah samurai itu hidup untuk mati. Jadi hidup untuk mati melayani tuannya. Kalau saya sebut mungkin kita juga gitu ya. Jadi kesetiaan terhadap tuan nomor satu. Kalau tuan salah tapi kita setia berarti kita samurai yang baik. Ya, Loyalitas tanpa batas lah istilahnya. Pokoknya loyalitas lah. Nomor satu gitu. Pancenoye lah. Cuman itu dibuat setelah zaman perang saudaranya. Balik lagi pada masa perang saudara, bahkan pada masa samurai berkuasa di awal di zaman Kamakura itu nggak ada pedoman itu tuh nggak. Oh iya. Tidak dari awal udah ada. Tidak ini itu karena pengkhianatan aja rame buktinya dulu. Ya kan. tapi itu mungkin karena jadi gini itu kan penyimpangan kan maksudnya. Enggak kan gini, dasarnya adalah dasar budaya itu kan dari neo-konfusianisme. Kalau yang Jepang itu kan dari neo-konfusianisme. Intinya adalah yang mengajarkan bahwa moralitas gitu, panduan moralitas dan kesetiaan terhadap majikan itu adalah yang nomor satu yang utama. Kenapa? Itu kan memang dibuat untuk supaya bawahan-bawahan sulit untuk memberontak karena kan moralitas melarang mereka untuk memberontak. Ya, itu safety-nya jadi. Ya, itu kan kalau di Cina juga sama. Cuman base-nya dari Konfusianisme, jadi intinya memerintah melalui moral gitu. Intinya gitu loh. Nah, ya makanya kalau ngomong dari situ nggak sebagus itu kok. Dan kalau kita ngomong balik lagi, kalau kita ngomong senjata begini jangan lupa samurai itu senjatanya dua. Pedang itu di sampingnya dua. Wakizasi. Ada pedang sedang atau pedang pendek. Ada pedang panjangnya, ada katananya. Ya. Atau tachi atau apapun lah gitu. Nah, pada saat perang gitu, bahkan pada saat perang tuh ujung-ujungnya nggak pakai itu, pakainya tombak dan lain sebagainya gitu. Kita udah pernah bilang itu mah bullshit. Secondary. Ya, itu bullshit lah kalau misalnya pakai pedang enggak ujung-ujungnya mah. Bahkan kalaupun ditaruh, bukan berarti ditaruh di depan terus habis itu kita depan-depanan tusuk-tusukan kalau perang, enggak kan. Ada orang di depan kita, oh itu musuh, ya tusuk aja dari belakang. Orang lagi duel, walaupun ada aturannya, duel harus 1 lawan 1 pada masanya, tapi kan kesini-sini enggak. Karena perang kan? Ya, karena pada saat perang kan. Ya kalau ngomong, wah ini penuh kesatriaan, enggak juga. Kalau kita ngomong di Indonesia duel ada kok duel. Pada masa itu ada kok duel, ada kok ini, gitu loh. Terus misalnya apa ya? Tindakan hina misalnya ya, maksudnya tindakan tidak terpuji. Contohnya kita ngomong wah kalau misalnya ini curang gitu, ada kok. Cina ada zaman kekaisaran, zaman perebutan kekuasaan untuk pendirian dinasti Han. Kaisar pertama dinasti Han mengkhianati saudara angkatnya sendiri supaya bisa jadi kaisar. Sampai akhirnya saudara angkatnya harus bunuh diri di samping sungai apalah itu, lupa. Kita juga ada kisah Ken Arok. Untuk dia bisa berkuasa, dia nggak bunuh Tunggul Ametung, ditusuk. Iya. Gitu. Dia bahkan mengkhianati si Empu Gandring yang udah ngebuatin kerisnya. Iya, kerisnya begitu jadi tusuk ya. Kan. Alasannya selalu belum jadi kan. Tapi di budaya-budaya lain pun ada gitu loh. Di budaya-budaya lain pun ada. Julius Caesar dibunuh lewat ditusuk sama anak buahnya. Oh iya. Untuk apa? Terus kayak untuk ngediriin keshogunan Muromachi, jenderal dari klan Ashikaga berkhianat ke kaisar. Harus sampai maksa kaisarnya turun tahta. Itu ada. Itu dari Indonesia, Jepang, Cina, di Inggris, di Eropa juga banyak contohnya. Di
Di Eropa banyak, di Amerika mah udah nggak ini ya, cuman maksudnya di Eropa ada, terus juga nggak tahu kalau di yang Arab ya, maksudnya di yang Timur Tengah, tapi di hampir setiap kebudayaan hal-hal kayak gitu ada, karena temanya di situ kan perebutan kekuasaan. Iya, jadi nafsu, kembali ke nafsu Balik lagi tadi. ke nafsu gitu loh. Pada saat Anda tidak terkontrol, nafsu tidak terkontrol, hal segala cara pun dihalalkan. Karena misalnya mikirnya ya nanti sejarah yang akan membersihkan nama saya. Iya, karena dia yang menang, penulis sejarahnya dia yang Apa dia yang namanya bayar. kalau ada peribahasa tuh the victor has Ya, the history is written by by the the victor. victor. Nah, itu. Makanya kalau kita ngomong ini ya enggak bisa kita ngomong kalau ngomong misalnya kita ngomong tadi kesatria, pakai ini. Enggak. Senjata yang paling efektif kalau Anda pakai kalau ini belajar hima gitu untuk nembus baju zirah bukan pedang, pisau. Karena masuk ke sela-selanya. Iya, untuk dari sela-selanya. Jadi setelah di disarm, setelah ini tusuk. Berarti kan sama aja kayak keris, bedanya apa? Ukurannya kecil juga. Iya, ditusuk juga, nggak kelihatan di sela-sela juga. Iya. Nggak bisa ngomong kalau misalnya ya, jadi ini karena misalnya senjata misalnya gini-gini terus itu jadi ini, enggak. Karena kalau kita ngomong senjata tugasnya apa? Kalau misalnya dibawa gini ditenteng segala macam, oke, tapi apakah dipakainya kan seperti itu kan enggak? Fungsionalnya apa? Kalau ngomongnya moralitasnya gini-gini ya coba belajar dari sisi yang lain gitu. Banyak kok ininya, nggak benar. Makanya kalau ngomong tolak ukur Indonesia kayak bisa begini-begini karena misalnya ya waktu itu kan waktu itu mana pernah nunjukin yang siapalah yang ngomong bisa dinilai dari budayanya gitu kan. Ya enggak, jujur aja gue bilang enggak. Nggak ada. Kalau misalnya ngomong ada pertanyaan kok di Indonesia bisa sih korupsi nggak ini, bukan cuma di Indonesia, di semua negara. Permasalahannya di Indonesia pada masa dulu di zaman Orba korupsinya gila-gilaan. Jadi kita tuh kesorot banget kan di situ. Ini berarti kalau negara nggak kaya pasti karena korupsi, pasti karena ini. Ada benernya, tapi di sisi lain juga nggak gitu juga gitu. Ada faktor-faktor X lain yang menimbulkan hal-hal seperti itu. Tapi memang kurang ya gini lah, bajingannya gini. Negara masih susah, negara belum maju, negara belum benar-benar kaya. Udah dimalingin kan goblok. Iya sih, nggak belum establish apa? Iya, maksudnya kasarnya rumah belum jadi gitu. Batanya dicomot satu. Belum berdiri kokoh ya, lah. Belum jadi, belum apa lagi dibangun, lagi biar ini batanya dicomot satu. Batanya dicomot dua. Ya nggak jadi rumahnya. Gitu loh. Makanya kalau ngomong ini ya balik lagi intinya mah keserakahan. Nggak ada hubungannya, bukan nggak ada ya, cuman tidak korelasinya nggak sekuat itu. Balik lagi ini mah keserakahan sendiri gitu. Kalau ngomongnya budaya Indonesia mah orangnya wah ini mah gini nggak bisa jadi faktor, benar bisa, tapi nggak melulu kayak itu. Nggak mutlak hal itu. Nggak mutlak gitu. Kalau misalnya ini nggak bisa, karena intinya balik lagi serakah. Siapa mau rajin kayak apa kalau ujung-ujungnya serakah tidak puas-puas? Menghalalkan segala cara, kan? Menghalalkan segala cara gitu, saudara-saudara. Asik. Memang ya. Jadi itu aja Rut. Ada lagi? Udah. Kan Sia yang nanya kenapa jadi Aing? Nanti mungkin ada pertanyaan lagi tahun depan. By the way, selamat hari Natal. Untuk yang merayakan. Oke. Selamat tahun baru. Semoga tahun depan lebih apa le? Kalau ayah jawab pasti ayah gitu. Kalau ya semoga lebih baik gitu. Ya lebih baik lah dari yang sekarang. Anjir yang sekarang bego anjir. Semoga jangan yang tahun depan jangan yang tahun depan jangan bego lagi, jangan suram lagi lah. Semoga baik. Oke, itu aja dari saya Mosta. Saya Rudy. Pamit mundur. Yo.